Jangan kalian berpikir pada saat aku mendampingi si ibu biadab itu tidak siap hari ini akan terjadi. Tentu aku sudah siap. Aku membela dia, mendampinginya karena satu hal, menyelamatkan nyawa anak manusia yang akan dia buang. Ya, itu yang harus kalian pahami. Sebelum aku mendampingi, aku ngaca, seminggu aku ngaca di depan kaca. Kira-kira hal apa yang bisa membuat suatu hari nanti si manusia biadab ini mempermalukan aku di depan umum? Nggak ada. Aku bukan manusia yang nggak punya aib, tetapi tidak ada perbuatan aku, masa laluku atau apapun yang akan membuat aku malu, keluargaku malu, stafku malu, apalagi buat anak aku. Tenang aja netizen. Dan kalian nggak perlu nyerang-nyerang Dokter Oki atau Dea ya, karena aku tahu dia hanya korban yang disuruh-suruh untuk nggak berani juga Dokter Oki apalagi ya. Aku tahu juga dia siapa, ketakutan dia aku tahu. Nah, kalian harus mengerti karena nggak semua orang itu siap atau mempunyai mental seperti aku atau seperti kalian semua yang berani melawan si manusia biadab itu. Nggak apa-apa. Dan si manusia biadab itu tentu akan baik-baik sama Dokter Oki karena cuma dia mata pencahariannya yang mau bayar miliaran. Nggak akan dia ngapa-ngapain Dokter Oki selama Dokter Oki mau bayar dia. Tunggu sampai Dokter Oki sadar nggak mau bayar dia, barulah kejadian ya. Doain aja Oki kuat. Ramai banget ya yang DM aku pengen punya usaha, buka salon. Nanti ya, tunggu ganti nama dulu ya, karena akan sulit kalau masih pakai nama Beauty House. Yang salahnya aku juga suruh diaku-akuin sama manusia biadab itu. Nanti aku ganti nama dulu, karena usaha salon dan klinik aku tuh bukan usaha utamaku. Karena aku pengen punya tempat untuk keramas sendiri, untuk facial sendiri, untuk perawatan diri sendiri, punya sendiri. Jadi aku nggak cari uang dari situ. Nanti kalau kalian ingin punya usaha dengan namaku di bulan Januari, aku ganti nama dulu. Aku akan bimbing kalian yang ingin bekerja, yang punya niat usaha dan punya keinginan untuk cari cuan. Satu lagi nih, nanti malam kita mau tahun baru. Nggak usah fitnah anak saya, bapaknya siapa nih, bapaknya ya, bukan kayak ibu biadab itu. Banyak kalau saya mau kasih tahu gitu, saya dituduh A B C. Nah sekarang nggak usah repot ngurusin netizen, harus tes DNA anak aku jelas bapaknya dalam satu pernikahan ya. Jelas bapaknya dalam satu pernikahan, dan aku bukan tipe orang yang yang mudah gitu memilih pasangan. Memang aku pernah gagal, tetapi itu pun dalam proses yang sangat panjang ya. Jadi nggak usahlah si ibu biadab itu ikut-ikutan. Dia tahu ikut-ikutan akun buzzer dia gitu, nggak ngaruh ya. Udahlah, itu mah hal-hal yang nggak perlu aku komentarin. Anak aku bapaknya jelas ya. Kalau ngomong biadabnya keterlaluan. Anak jenderal mana? Jenderal kancil. Nih kalian netizen Indonesia, saya itu punya aturan dalam hidup saya karena saya terlahir dari ayah yang seorang pejabat negara, capek pindah-pindah kemana-mana ya. Saya juga selama hidup cuma punya 2 mantan, satu masih hidup tuh, tanya aja nih kalau dia nonton mantan saya. Kalau ada yang ngaku-ngaku mantan saya ketiga atau keempat, sini bawa ke depan muka saya kasih uang untuk malam tahun baru ini 2 miliar lah, 2 miliar, nggak 1 miliar lagi basi ya. Jadi nggak ada gitu. Kalau aduh astagfirullah, memang saya punya teman-teman hebat, teman-teman remaja saya, karena saya tomboy, bergaul sama sekarang yang udah pada hebat dari instansi apapun. Saya punya teman ya, terlalu biadab fitnahnya. Nauzubillah min zalik. Minum dulu. Apalagi pelakor. Tanya. Duda terbuang. Dia tidak terbuang.
Iya. Udah terbuang. Harta yang saya punya, harta mantan yang mana? Kasihan mantannya udah jadi bawa hidup dia udah susah ya. Kalau dia punya mantan harta, yang waktu itu kamu bayarin kredit cardnya tiap bulan. udah jangan dibawa, kasihan dia udah susah hidupnya. Pokoknya itu ya, nggak ada kalau ngomong masalah rumah atau apa. Saya sudah berikan rumah itu ya, nggak usah dibahas, kasihan ya. Udah kasihan dia, jangan dibahas. Nggak ada harta yang saya nikmatin sekarang ini harta orang lain, apalagi mantannya dia ini. Nggak ada pelakor dalam hidup saya, laki-laki banyak. Udah. Kalian masih ada apalagi yang harus aku klarifikasi? Mumpung nih klarifikasi, udah kayaknya cukup ya, nggak ada lagi tuduhan dakjal si manusia biadab itu. Udah ya, selamat tahun baru netizen. Pokoknya maafin aku kalau aku bikin onar dari kemarin ya, tidak bermaksud untuk memberikan tontonan yang tidak baik, tetapi diam itu memang tidak selamanya emas ya. Sekali lagi maaf lahir batin, tetapi saya tidak akan berhenti. Kalau si manusia biadab itu bersuara lagi atau memfitnah saya lagi, saya akan tetap bersuara. Selamat tahun baru, semoga kalian bahagia dan tahun 2025 nanti hidup kalian sukses dan sehat. Cinta.